Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya jangan lupa prokes kalian tetap dijaga. Tetap jaga diri kalian dari bahaya virus yang saat ini sedang lagi booming-boomingnya kita di Indonesia, juga di daerah kita, yaitu COVID-19. Baik, pertemuan pada pagi ini kita akan lanjutkan sesuai dengan kompetensi dasar kita di tema 1 ini, di mana tema kita masih tetap indahnya kebersamaan, dengan kompetensi dasar yaitu tentang keberagaman budaya, di mana di dalam keberagaman budaya ini tentu ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Kemarin kalian sudah belajar membaca di halaman 29 mengenai teks yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Oke, di sana ada contoh warga yang berusaha membersihkan lingkungannya secara gotong royong, kerja bakti, dibantu juga dengan ibu-ibunya yang menyediakan makanan. Nah, dari contoh tersebut juga bisa kita lihat adanya rasa persatuan, adanya kesamaan. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas, inti dari pertemuan kali ini yaitu tentang persatuan dan kesatuan, kemudian perbedaan dari persatuan dan kesatuan, kemudian manfaat dari persatuan dan kesatuan. Baik, yang pertama yaitu tentang persatuan. Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, budaya, adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Itu adalah pengertian dari persatuan. Ya, berkumpulnya macam-macam corak budaya dari berbagai kalangan, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Itu adalah pengertian dari persatuan. Kemudian kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi, maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Ya. Jadi persatuan ini adalah prosesnya, proses menyatukan rasa perbedaan, baik beda budaya, adat istiadat, bahasa, warna kulit, berbeda namun memiliki keinginan untuk memiliki satu tujuan, memiliki satu rasa persatuan. Sementara kesatuan itu adalah hasil dari persatuan tersebut. Baik, selanjutnya mengenai perbedaan persatuan dan kesatuan. Sebetulnya istilah persatuan dan kesatuan saling bersinggungan. Keduanya memiliki suatu perbedaan. Tadi dijelaskan persatuan merupakan proses dalam keadaan membentuk masyarakat untuk bersatu. Sementara kesatuan merupakan wujud dari bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. Ya, jadi persatuan tadi adalah prosesnya, sementara kesatuan adalah wujudnya. Oke, kemudian selanjutnya kita belajar tentang makna penting yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Di sini ada 3 makna. Yang pertama, selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan.
Kemudian yang kedua, selalu berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan, sehingga dapat tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Kemudian yang terakhir, selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, serta nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, itu tadi makna dari persatuan dan kesatuan. Selanjutnya kita belajar tentang manfaat persatuan dan kesatuan, khususnya di negara kita ini. Baik, manfaat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, persatuan dan kesatuan dapat mengatasi semua perbedaan dengan penuh kesabaran dan kesadaran. Mengapa dikatakan dapat mengatasi semua perbedaan dengan penuh kesabaran dan kesadaran? Karena apa? Karena kita tahu Indonesia ini beragam suku bangsa, budaya, bahasa, bahkan warna kulit pun berbeda. Ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam. Tidak hanya satu warna kulitnya, tapi beberapa warna. Nah, tentu membutuhkan proses untuk menyatukan perbedaan tersebut. Makanya dikatakan penuh kesabaran, dan tentunya harus ada rasa kesadaran. Dan yang kedua, persatuan antar warga negara dapat membuat pembangunan nasional berjalan lancar, aman, baik, dan sesuai harapan. Kayak dikatakan dapat membuat pembangunan nasional berjalan lancar. Kenapa? Jikalau misalkan di sebuah proyek pembangunan, misalkan pembangunan monumen nasional, jika pekerjaannya dari berbagai daerah dengan suku yang berbeda, kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, kalau misalkan mereka merasa ini adalah suku saya, ini adalah budaya saya, jika dalam mengerjakan proyek tersebut saling memiliki golongan, memiliki kelompok, tentu pembangunan tersebut akan lambat. Tapi jika mereka saling bersatu, menyatu, bergabung, maka pembangunan tersebut akan cepat selesai. Kemudian yang ketiga, bangsa Indonesia akan lebih mudah maju dan berkembang dengan menerima perbedaan yang muncul. Jelas. Selanjutnya yang keempat, akan lebih mudah untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Kemudian selanjutnya yang kelima, dengan adanya persatuan dan kesatuan akan tercipta suasana yang aman, damai, tentram dalam negara, terutama karena adanya sikap toleransi, solidaritas, dan setia kawan di antara warganya. Selanjutnya yang keenam, persatuan dan kesatuan dapat mewujudkan kehidupan yang seimbang, harmonis, dan serasi antar sesama manusia. Selanjutnya yang ketujuh, pelaksanaan gotong royong dalam lingkungan sekitar akan berjalan lancar tanpa adanya kendala. 8. Saling menjaga kerukunan dan menjalin silaturahmi antar bangsa. 9. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia supaya tidak mudah terpecah belah oleh orang lain. Kita ingat dulu perjuangan para pahlawan kita untuk mempertahankan negara Indonesia ini sangatlah sulit. Bahkan untuk merebut kemerdekaan pun itu sangat sulit. Dulu negara Indonesia itu terpecah karena adanya beberapa suku yang tidak mau bersatu, tidak mau bergabung atas nama Indonesia. Nah, karena adanya rasa saling tadi, ini suku saya yang paling hebat, suku saya yang paling kuat, suku saya ini yang paling jago, dan berawal dari itu sehingga pecahlah beberapa suku di Indonesia.
Namun seiring berjalannya waktu, mereka sadar bahwa perbedaan itu bukanlah suatu hal yang harus dibesar-besarkan. Maka dari itu mereka sadar bahwa ya inilah Indonesia dengan beberapa keunikannya. Maka dari itu setelah mereka sadar, mereka mulai memiliki rasa persatuan tadi. Kita Indonesia dengan beberapa macam budaya, bahasa. Kita harus punya tekad satu, yaitu Indonesia. Nah, dari rasa persatuan tersebut, mereka berhasil merebut kembali Indonesia, dan saatnya kita lah yang mempertahankan negara Indonesia, yaitu dengan cara tadi, tidak membeda-bedakan suku, bangsa, bahasa. Teman kita orang Jawa, teman kita orang Sunda, teman kita orang Papua, teman kita orang Sulawesi, itu sama. Jangan dibeda-bedakan. Teman kita kulitnya putih, teman kita kulitnya hitam, sama, tidak ada bedanya. Mereka tetap makhluk ciptaan Allah. Mereka diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sangat sempurna. Ketika kita menghina teman kita, secara tidak langsung kita sudah menghina penciptanya, yaitu menghina Allah. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir, yang ke-10. Manfaat dari persatuan dan kesatuan yang terakhir yaitu akan lebih mudah mengatasi berbagai gangguan, baik yang muncul dari dalam maupun dari luar. Itu adalah manfaat dari persatuan dan kesatuan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu contoh persatuan dan kesatuan antar bangsa. Yang pertama, saling menghargai dan menyayangi antar sesama anggota keluarga di rumah. Hal kecil yang harus ditanamkan terlebih dahulu yaitu menghargai dan menyayangi sesama anggota keluarga di rumah. Ketika kalian punya adik, sayangi adik kalian sepenuh hati. Jaga adik kalian, lindungi adik kalian. Karena apa? Ketika kita sudah merasa saling menyayangi, tentu kita akan saling menjaga. Suatu saat adik kalianlah yang akan menjaga kalian. Ketika kalian merasa kesulitan, susah, tentu adik kalianlah yang akan membantu kalian, atau kakak kalianlah yang akan membantu kalian. Jadi sayangilah saudara kalian. Kemudian yang paling utama, sayangi orang tua kalian. Untuk yang masih ada, beruntunglah kalian bisa menyayangi orang tua kalian selagi ada. Curahkan kasih sayang kalian kepada orang tua kalian. Turuti apa kata orang tua. Baik, yang kedua, selalu berusaha untuk berkata sopan sesuai norma yang berlaku. Jangan pernah kalian membentak, jangan pernah kalian berkata kasar kepada orang tua, kepada teman, kepada guru kalian. Jaga tata krama kalian, jaga sopan santun kalian. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk menjaga kerukunan baik antar anggota keluarga maupun dengan lingkungan sekitar. Nah ini, jadi tolong jaga kerukunan kalian, bukan hanya dengan saudara di rumah, bukan hanya dengan orang tua di rumah, tapi dengan tetangga pun kalian harus jaga. Kalian harus saling menghargai dengan tetangga, dengan teman, apalagi yang temannya agak jauh misalkan dari rumahnya, tetap kalian harus baik. Selanjutnya, yang poin selanjutnya yaitu menghargai pendapat orang lain. Jangan memaksakan kehendak kita kepada mereka karena dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Ketika orang lain punya pendapat, tolong hargai. Jangan merasa kita yang paling benar. Kemudian selalu berusaha untuk membantu anggota keluarga apabila sedang mengalami kesulitan. Ya, bantulah keluarga kita, orang tua kita. Senantiasa bantu orang tua kalian di rumah.
senantiasa bantu adik kalian di rumah, senantiasa membantu kakek nenek, membantu kakak kalian. Baik, mungkin itu materi kita pada hari ini mengenai persatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya di kehidupan kalian. Oke, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.